Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terkenal tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Dalam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dunia perpolitikan itu lagi dipanasi dengan berita Mr. Tom Lembong. Ya, jadi Tom Lembong ini tahun 2000 berapa itu ya? 2015 katanya korupsi impor gula, ya katanya. Dan ini memang banyak orang mengira bahwasanya ini berkaitan dengan politik. Ya, memang hukum dan politik itu sesuatu yang berbeda, tapi kayaknya susah dipisahkan. Kadang-kadang sudah banyak yang bilang hukum digunakan untuk menekan lawan politik, dan ini juga menjadikan kita sebagai rakyat itu sadar ya, nggak ada juga politikus yang bersih berarti ya. Ya, jadi Tom Lembong ini kan seperti kita ketahui bersama itu juru bicaranya Anies Baswedan ya, waktu di Pilpres kemarin. Ya. Jadi Kejaksaan Agung klaim motif penahanan Tom Lembong bukan politik katanya ya. Kan nggak bisa juga ngebantah. Ya. Walaupun rakyat punya banyak asumsi. Rakyat punya banyak asumsi, termasuk ini yang kita mau bahas. Nih. Jadi captionnya adalah mereka bukan Tom Lembong, aman. Ya, benar juga ya. Di situ ada potongan-potongan berita. Yang pertama, Menteri Agama Yakut dan Wakil Menteri Agama dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Itu juga kemarin sempat rame di DPR RI sampai ada pansusnya. Tapi ya aman, ya nggak ada. Terus sebelahnya Erlangga dipanggil Kejagung. Ini kronologi kasus CPO. Nah itu sebelumnya ya Erlangga Hartarto. Nah, jadi ada ya ini dua-dua fakta. Dua berita ini fakta. Di bawahnya Zulhas ya. Kejagung apa itu? Polisi apa itu ya tulisannya ya? Bentar. Kecil yang Zulhas. Kejagung pastikan tak akan panggil Mendak Zulkifli Hasan di kasus korupsi impor gula. Nah, ya. Zulkifli Hasan juga dari bukan lawan politik, jadi aman juga ya. Ya, kata Menpora Dito sebelahnya, kata Menpora Dito soal namanya muncul di putusan kasus korupsi BTS Kominfo. Nah, jadi 4 pejabat yang di samping ini itu bukan di lawan rezim pada waktu itu ya. Ini semuanya menteri-menterinya Jokowi. Jadi ya aman. Sementara ini dari tahun 2015 ya ini kasusnya ya. Kasusnya 2015. Dijadiin tersangka sama Kejagung. Apakah ini bukan politik? Kita lihat komentar orang di sini. Let's go guys to Twitter. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Black Shark 7890. Mereka bukan Tom Lembong, benar juga ya, iya kan? Nah ini kasus kalau kasus ini sudah sampai mana? Nah buntut ucapannya Zulkifli Hasan dilaporkan terkait kasus penistaan agama ke Baris Krim Polri. Yes. Nah, ya jadi banyak. Jadi sebetulnya kalau memang hukum itu terpisah sama politik ya. Hukum itu mestinya terpisah sama politik, nggak boleh bareng gitu. Karena hukum di atas segala-galanya mestinya ya. Nah ini yang berita tadi kita udah lihat ya. Kejaksaan Agung klaim motif penahanan Tom Lembong bukan politik. Iya dah Pak, iya.
Mereka bersama kekuasaan. Ex penasihat KPK 90% calon Menteri Prabowo terlibat korupsi. Nah, satu lingkaran aman. Tepuk Kejaksaan RI. Jelas-jelas ada yang lebih besar sampai 18 juta ton. Kenapa tak dijadikan tersangka? Orangnya ada dan masih eksis di sekitaran Kejagung. Nah itu. Ya, jadi rakyat itu penuh kecurigaan. Kecurigaan. Tapi ya begitulah guys. Kawan aman, kawan penjarakan. Ya. Anies kaget Tom Lembong tersangka korupsi, orang yang lurus dan tak neko-neko. Nah, korupsi impor gula Tom Lembong terancam hukuman penjara seumur hidup. Buset, seumur hidup. Iya. Makanya, ya Allah. Apa karena mereka? Sudahlah. Iyalah. Apa karena mereka? Who is Tom Lembong? Tom Lembong. Jadi, gue inget Tom ini inget Tom and Jerry. Kadang-kadang yang maling Jerry, tapi yang kena Tom ya. Aduh. Temanya beda kubu sikat kah? No, temanya beda kubu sikat kah? Mungkin juga. Mereka-mereka ini loyalis Mulyono, Kubu Fafa, dan perlu diketahui bahwa jadi jaksa agungnya, KPK-nya, Kapolri dan Kapolrinya tidak akan berani menangkap. Jadi jangan mengharap untuk proses secara hukum dan dijadikan tersangka. Hanya yang berani ditangkap adalah orang yang bersama Anies di 2024. Bisa jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Satu lagi nih gue tambahin, KPK butuh waktu telah laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaisang. Nah, itu jadi apa ya? Ayolah, andai kata hukum ditegakkan seadil-adilnya itu kan enak ya. Nah, ironi pemberantasan korupsi. 90% menteri di kabinet Prabowo adalah orang-orang yang diduga terlibat korupsi. Abdullah Hamahua. Ajaibnya bukan 90% itu yang dijadikan tersangka, tapi malah Tom Lembong. Negeri ini memang ajaib tentang jargon berantas korupsi hingga ke Antartika semakin hari. Seharusnya pemberantasan korupsi semakin baik di negeri ini, bukan sekedar rame-rame menganggap bahwa di negeri ini sepertinya ada pemberantasan korupsi. Ya mungkin karena korupsi udah mewabah banget gitu ya. Udah jadi kayak sel kanker gitu. Yang ringan yang diamputasi gitu. Ayo yang terlibat EKTP sekalian dibongkar. Bongkar sekalian, jangan nanggung gitu. Sepakat gue ini. Dari Hong Kong kata sungguh-sungguh pemberantasan korupsi. Yang dicari-cari kasusnya pasti yang berseberangan politiknya. Nah itu loh. Ini yang jadi garis bawah banget gitu. Garis bawahnya itu adalah hukum untuk kepentingan politik gitu. Mestinya kan jangan ya. Jangan deh ya gitu. Hukum ya hukum gitu. Siapapun. Mau kawan, mau lawan. Mau orang lain, mau saudara, kalau kena hukum ya hukum lah. Ya kan ya? Rusak benar pengelola negara ini yang nyata-nyata bersalah mereka abaikan akhir zaman Dajjal. Insya Allah. Kegoblokan Jokowi, buset. Memilih orang-orang bermasalah sebagai menteri agar bisa disetir dan disandra dan nurut seperti hewan peliharaan. Wah itu pinter namanya, bukan goblok ya. Pinter kalau begitu. Kalau begitu, pinter itu. Mereka rajin julurkan lidahnya menjilat demi bisa tetap makan. Na'udzubillah min dzalik. Itu mereka kapan ditangkap Kejaksaan RI. Tindak tanduk Anda diperhatikan rakyat loh. Keberanian dan keadilannya. Nah, mereka bukan pendukung Pak Anies Baswedan, tapi sebaliknya. Kan orang jadi berasumsi liar gitu. Asumsinya liar. Jadi ini ada hubungannya sama pihak politik gitu. Ular raja penipu dan raja kriminal. Buset, raja penipu dan raja kriminal. Jangan pilih-pilih dul. Ini negara rakyat Indonesia, bukan milik kelompok dul. Jadilah waras. Iya, waras yuk, waras yuk. Wajah penegakan hukum dalam bingkai demokrasi. Tebang pilih, tajam ke lawan, dan tumpul ke kawan. Bisa jadi gitu kan. Jadi asumsinya rakyat itu, bapak-bapak yang terhormat. Anda ini
menjadikan hukum sebagai senjata politik gitu. Zalimnya sangat nyata. Jika Kejagung serius, usut semua, jangan pilih-pilih. Iyalah, semua. Mereka ini goib, ada kasus tapi nggak ada wujud. Hei. Ada wujudnya, cuman ya begitu. Mungkin kurang sajen. Selama masih dibawa ke keteknya Mulyono, mereka aman. Catat, aman. Siap. Keadilan model apa ini? Memalukan. Emang masih punya kemaluan? Rasa malu. Hah? Aduh. Ya resiko oposisi pasti dicari salahnya. Kalau kawan aman aja tuh. Bisa jadi. Oke lah guys, gitu aja, nggak usah lama-lama. Intinya ya, siapapun yang bersalah, mau siapapun, kami berharap hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Dan kita berharap hukum bisa benar-benar tegak gitu. Jangan jadikan hukum sebagai alat politik. Ya, mudah-mudahan bisa. Dan itu tadi bukti-bukti ya. Tadi udah ini asumsi rakyat dengan data-data. Membuat rakyat berasumsi bahwasannya ya hukum hanya tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.